Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, qauluhu fahum hina idzin ila rabbihim yanzuruna. Al-Muzanni mengatakan, mereka para penduduk surga ketika itu mereka bisa melihat Allah, Rabb mereka. Mereka bisa melihat Rabb mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini Al-Muzanni membahas tentang ru'yatullah. Bahwasanya penduduk surga bisa melihat Allah kelak di surga. Lamma dzakara al-musannifu rahimahullahu na'ima ahli jannati atba'ahu bi dzikri 'azimi na'imin yanaluhu ahlul jannati. Ketika penulis membahas tentang nikmat-nikmat penduduk surga, maka beliau lanjutkan dengan menyebutkan nikmat yang paling terbesar yang akan didapatkan oleh penduduk surga. Wa huwa ru'yatullahi azza wa jalla, yaitu melihat Allah azza wa jalla. Haqiqatan bi absarihim. Dan melihat Allah ini hakikatan secara hakiki, dengan sebenar-benarnya, dengan mata kepala mereka langsung. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu bersinar ketika melihat Rabb mereka. Surat Al-Qiyamah 22-23. Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Karena Allah Taala katakan ila rabbiha nadhirah. Mereka akan memandang kepada Rabb mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata." Ketika penduduk surga semuanya sudah masuk surga. Yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla akan mengatakan, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu yang lain untuk aku tambahkan? Maksudnya nikmat. Apakah kalian ingin nikmat lain yang ingin ditambahkan? Fayaquluna, maka penduduk surga akan mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannata, wa tunajjina minan nari. Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah kami, telah membuat wajah kami bersinar, dan Engkau telah memasukkan kami ke surga, dan Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Maka seolah-olah penduduk surga mengatakan, ya Allah, apa yang Kau berikan ini semuanya sudah cukup. Ini semua merupakan kenikmatan yang paling nikmat. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fayakshifu al-hijaba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijab, membuka tabir yang menghalangi Allah dari hambanya. Sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa taala terlihat oleh orang-orang beriman di surga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka sejak itu tidak ada perkara yang diberikan kepada mereka penduduk surga yang lebih mereka cintai melainkan memandang Rabb mereka. Maka ini menunjukkan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Ini benar adanya. Dan itu adalah nikmat yang paling nikmat di surga. Nikmat yang paling maksimal di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna di sini maksudnya adalah surga. Wa ziyadah, dan tambahan.
Tambahan di sini artinya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang saleh, selain mereka mendapatkan surga, mereka juga mendapatkan tambahan nikmat, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 26. Sampai sini selesai hadisnya, dan ini hadis sahih riwayat Muslim. Wa qad fassara jama'atun minas sahabati aidan az-ziyadata fil ayati sabiqati. Dan sejumlah para sahabat juga menafsirkan makna ziyadah yang ada dalam ayat surat Yunus ayat 26 bi annaha ru'yatullahi azza wa jalla, bahwasanya maknanya adalah memandang Allah azza wa jalla. Tambahan di situ artinya memandang Allah, dan ini adalah tafsiran sahabat Nabi. Minhum Abu Bakrin As-Siddiq wa Hudzaifah bin al-Yamani wa Amr bin Sa'd wa ghairuhum radhiyallahu taala anhum. Di antara yang menafsirkan demikian adalah Abu Bakar As-Siddiq, Hudzaifah ibn al-Yaman, Amir bin Sa'ad, dan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman di surga. Namun tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Allah taala katakan, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sama sekali tidak. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, akan terhalangi dari Rabb mereka di hari ini. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-15. Jadi orang beriman yang bisa melihat. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada khilafiyah di dalamnya. Namun akidah ini diselisihi oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah. Yang mereka mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat. Jadi mereka mengatakan gak mungkin Allah bisa dilihat. Kalau Allah bisa dilihat, maka berarti Allah seperti makhluk, kata mereka. Maka ini keyakinan yang tidak benar. Yang benar adalah sebagaimana akidah Ahlussunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat oleh orang-orang yang beriman. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, "Wan nadharu ilaihi subhanahu wa ta'ala la yakunu illa ba'dal mauti." Dan memandang Allah Subhanahu wa taala itu tidak terjadi kecuali setelah kematian. Artinya hanya di akhirat. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta." Ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa melihat Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla, kecuali setelah mati. Hadis sahih riwayat Muslim. Walidha kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi. Oleh karena itu, di antara doa yang Nabi panjatkan di dalam salatnya adalah sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk memberikan kepadaku kelezatan memandang wajahmu kelak. Wa syauqa ila liqa'ika. Dan aku mohon kepadamu untuk memberikan kepadaku rasa rindu untuk bertemu denganmu. Fi ghairi dharra'a mudirratin. Yang mana memandang wajahmu dan bertemu denganmu adalah suatu perkara yang tidak ada bahaya di dalamnya. Wala fitnatin mudillatin. Dan itu bukan perkara yang menjadi ujian bagi kami, yang melalaikan kami. Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Artinya apa? Artinya kalau kita memandang Allah di dunia, maka itu perkara yang berat, yang berbahaya, dan merupakan ujian bagi kita. Tapi memandang Allah di akhirat tidak demikian. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa inna maqala min ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Adapun perkataan Nabi bahwasanya memandang Allah itu tidak membahayakan dan tidak menjadi ujian. Maksudnya adalah li'anna syauqa ila liqa'illahi yastalzimu mahabbatal mauti. Karena rindu untuk bertemu dengan Allah menimbulkan rasa cinta untuk mati. Wal mautu yaqa'u tamannihi katsiran min ahli dunya biwuqu'i dharra'i al-mudirrati fid dunya. Sedangkan kematian itu
banyak diangan-angankan oleh ahlu dunia, orang yang cinta dunia. Ketika terjadi bahaya pada mereka di dunia. Wa in kana manhiyan anhu fi syar'i. Dan itu adalah perkara yang terlarang dalam syariat. Meminta mati karena mendapatkan bahaya di dunia. Wa yaqa'u min ahli dunya tamannihi li khasyatil wuqu'i fil fitani al-mudillati. Demikian juga banyak ahli dunia, orang yang cinta dunia, berangan-angan untuk mati karena mereka takut terjerumus ke dalam fitnah, ke dalam ujian-ujian yang melalaikan, yang menyesatkan. Fasa'ala tamanniyal mauti khaliyan min hadainil halaini wa ayyakuna nashi'an an mahdhi mahabbatillahi. Adapun mereka, orang-orang yang cinta kepada Allah, yang berharap untuk masuk surga, mereka meminta kematian khalian min hadainil halaini, tanpa memiliki dua keadaan tersebut. Bukan karena ada bahaya dan bukan karena takut terkena fitnah atau musibah, bukan. Tapi wa ayyakuna nasyi'an an mahdhi mahabbatillahi. Rasa itu muncul semata-mata karena murni kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syauqi ila liqa'ihi, dan rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kalau kita lihat penjelasan dari Ibnu Rajab di sini, doa Nabi dalam hadis di atas adalah meminta kepada Allah agar diberikan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai dimasukkan dalam hati kita keinginan untuk bunuh diri. Karena bunuh diri itu terlarang dalam syariat. Ingin ketemu dengan Allah segera, tapi dengan cara yang terbaik, seperti itu. Kemudian qauluhu la yumaruna fin nadhari ilaihi wa la yashukkuna. Al-Muzani mengatakan, kelak penduduk surga, mereka tidak akan berdebat tentang apa yang mereka lihat, yaitu wajah Allah. Dan mereka tidak akan meragukannya. Wa hadza tanbihun jalilun minal musannifi rahimahullahu. Ini adalah penegasan yang bagus dari Al-Muzani rahimahullah. Annahu yajibu 'alal mu'mini alla yakuna indahu syakkun wal miryatun fi sya'nir ru'yati. Bahwasanya wajib bagi seorang mukmin untuk tidak memiliki keraguan sama sekali tentang masalah ru'yatullah. Jangan sampai seperti orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang Rafidhah. Karena mereka orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidhah, mereka menolak untuk meyakini ru'yatullah. Dan mereka katakan bahwasanya kalau Allah bisa dilihat nanti di akhirat, berarti Allah seperti makhluk. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tentu keyakinan mereka ini adalah keyakinan yang menyimpang. Fadlan amman yunkiruha wal'iyadhu billah. Kalau ragu saja enggak boleh, apalagi sampai mengingkari, wal'iyadhu billah. Fa inna hadza mujibun li hurmanihim minha. Karena meragukan hal ini atau bahkan mengingkari ru'yatullah, ini akan berkonsekuensi atau menyebabkan dia tidak bisa mendapatkannya nanti. Dia enggak bisa lihat Allah nanti kalau dia meragukannya. Li'annahu lam yakum fi qalbihim at-tam'u fi ru'yatil bari azza wa jalla. Karena kalau dia ragu atau dia mengingkari ru'yatullah, maka dalam hatinya tidak akan ada rasa harap yang besar untuk melihat al-bari, yaitu Allah azza wa jalla. Walihada qala ba'du salafi. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, man kadzdzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mendustakan suatu kemuliaan, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Wa ru'yatullahi azza wa jalla ajallu karamatin. Dan bisa memandang Allah azza wa jalla itu adalah kemuliaan yang paling mulia. Kemudian qauluhu fa wujuhuhum bi karamatihi nadiratun. Maka wajah-wajah penduduk surga kelak itu bersinar-sinar, nadirah, ketika mendapatkan kemuliaan tersebut, yaitu bisa melihat wajah Allah. Minan nudrati wahya al-husnu wal baha'u. Nudrah secara bahasa artinya keindahan dan bersinar. Wajah yang indah dan wajah yang bersinar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wujuhi yawma idzin nadhirah. Wajah mereka penduduk surga di hari itu akan nadhirah. Ai hasanatun
bahiyatun. Nadhira artinya wajah mereka akan indah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik, dan bahiyah bersinar. Wa tanawwa'at ibaratus salafi fi tafsir hadhil ayati. Dan ungkapan yang digunakan oleh para salaf untuk menafsirkan ayat ini itu sangat bermacam-macam. Faqila nadhiratun bimakna hasanatin. Sebagian ulama salaf mengatakan nadhirah artinya hasanah, indah. Sebagian ulama salaf mengatakan wa na'imatin, na'imah, mendapatkan nikmat. Nadhirah artinya mendapatkan nikmat. Wa masruratin, sebagian salaf mengatakan artinya masrurah, bergembira. Wa musyraqatin, sebagian salaf mengatakan artinya musyraqah, artinya bersinar. Wa muniratin, sebagian salaf mengatakan munirah, bersinar juga. Wa nadratu tashmulu dzalika kullahu. Namun intinya nadrah atau nudrah itu mencakup semua makna tersebut. Wa qawluhu bi karamatihi ay anna hadhihi minnatun mannallahu alaihim an hadahum lil imani. Yang dimaksud dengan karamah dalam perkataan Al-Muzanni di atas adalah bahwasanya anna hadhihi, hal ini yaitu ru'yatullah, adalah minnatun, adalah nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga. Yaitu ketika Allah berikan hidayah kepada mereka untuk beriman. Wa karamahum bil istiqamati wa thabbatahum ala ta'ati. Dan Allah muliakan mereka untuk bisa istiqamah, dan Allah kokohkan mereka untuk melakukan ketaatan. Hatta manna alaihim bi karamatin nadhari ila wajhihi al-karimi. Sampai akhirnya mereka masuk surga dan Allah berikan nikmat kepada mereka berupa bisa memandang wajah Allah yang mulia. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu. Seorang ulama tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ay hasanatun. Wajah-wajah mereka penduduk surga di hari itu akan nadhirah. Nadhirah artinya hasanah, indah. Ila rabbiha nadhirah. Mereka memandang kepada Rabb mereka. Qala tanturu ilal khaliqi. Kata Hasan Al-Basri, maksudnya mereka pada penduduk surga memandang kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Wa haqqun laha an tandara wa hiya tanduru ilal khaliqi. Dan memang sudah selayaknya wajah itu akan bersinar, wajah hamba, wajah manusia akan bersinar ketika memandang kepada Khaliq, ketika memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ay anaha taksibu hadzal husna wal baha'a bi ru'yatiha lillahi azza wa jalla. Maksudnya adalah keindahan dan sinar yang ada pada wajah ketika itu dihasilkan dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bersinar dulu wajahnya, kemudian baru memandang wajah Allah, bukan, tapi itu terjadi ketika dan karena memandang wajah Allah. Wa qawluhu, kemudian Al-Muzanni mengatakan, wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhiratun. Dan mata para penduduk surga ketika itu nadhiratun, memandang langsung kepada Allah, kepada wajah Allah. Bifadlihi ilaihi, dengan karunia dari Allah. Hadza ta'kidun anna ru'yatallahi azza wa jalla haqiqiyatun bil absari. Perkataan Al-Muzanni ini adalah takkid, adalah penekanan bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala kelak itu hakikiyatun bil absar. Terjadi dengan sebenar-benarnya, secara langsung dengan mata kepala. Jadi ini bukan kiasan, tapi terjadi dengan sebenar-benarnya. Fi qawlihi, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu bersinar karena memandang kepada Rabb mereka. Li'anna an-nadhara idza udiya bi ila, karena kata-kata an-nadhar memandang kalau digandengkan dengan kata-kata ila. Nadhar ila.
lam tahtamil ghair ru'yati al-haqiqiyati bil absari. Maka tidak mengandung makna lain kecuali memandang dengan sebenar-benarnya menggunakan mata kepala. Jadi kalau nazar, kemudian gandengannya dengan ila. Dalam bahasa Arab, itu pasti maknanya melihat dengan mata. Walaupun memang nazar itu punya makna lain. Di antara makna nazar adalah meneliti, menelaah. Bisa juga bermakna merenung, berfikir, dan beberapa makna yang lain. Namun kalau digandengkan dengan ila, maka tidak ada makna lain kecuali melihat langsung dengan mata. Sehingga ayat di atas, surat Al-Qiyamah ayat 22-23, ini tegas menyatakan bahwasanya penduduk surga itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata secara langsung. Sehingga ayat ini nggak boleh ditakwil kepada makna lain, kepada makna memandang dengan hati, ya, atau memikirkan Allah, atau makna-makna yang lain. Karena ayat ini tegas secara dalil syar'i dan juga secara lugawi menunjukkan bahwasanya penduduk surga akan bisa melihat Allah dengan mata kepala langsung. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah dan sepakat ulama Ahlussunnah, tidak ada khilafiyah di dalamnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.